Oke, nah pada video pembahasan kali ini kita akan membahas soal modul kelima tutorial Fisika Dasar 2A tahun 2025-2026 ya, berkaitan nanti dengan interferensi dan juga diffraksi. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama, dikatakan gambar A ini menunjukkan dua sumber gelombang S1 dan S2 yang identik dengan panjang gelombangnya adalah 400 nanometer ya. Jadi diketahui nanti di sini lambdanya itu adalah 400 nanometer. Oke. Nah, sebuah detektor P ya, nah terletak pada sumbu X ya di sini di sebelah kanan sumber S1 dan detektor P tersebut dapat digerakkan sepanjang sumbu X positif ya. Jadi ini bisa kita pindah-pindah nih di sepanjang sumbu X-nya. Nah, dan diamati ya, beda fasa pada titik P selama dia digerakkan. Oke ya. Nah, gambar B ini menunjukkan grafik beda fasenya. Nah, kemudian pada detektor P terhadap si posisi X ya. Nah, tentulah posisi X di mana cahaya yang sampai pada titik P dari sumber S1 tepat berlawanan fasa dengan cahaya yang datang dari si sumber S2. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya. Nah, beda fase di antara dua cahaya ini apa ya? Nah, beda lintasannya itu nanti adalah, nah kita tahu bahwa ini kita kenal lintasannya ini adalah X ya. Nah, jarak pisah di antara kedua celah ini kita sebut nanti dia, kedua sumber ini ya, kita sebut nanti dia sebagai D. Nah, maka kita bisa mendapati ini jarak dari sumber 2 sampai ke titik P itu adalah bernilai apa? Itu adalah bernilai akar dari D kuadrat tambahkan nanti dengan X kuadrat ya. Nah, tinggal kita gunakan Pitagoras. Oke. Nah, sehingga kita bisa dapati nanti si beda fasenya apa? Nah, beda fasenya itu adalah bernilai ya, beda lintasannya itu nanti adalah akar dari D kuadrat tambah X kuadrat dikurangi nanti dengan X. Ya, akar dari D kuadrat tambah X kuadrat dikurangi nanti dengan X ya. Nah, itu nanti adalah si beda lintasannya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mengkaitkan ya si beda lintasannya ini ya. Jadi beda lintasan ini itu nanti dia bisa berakibat pada beda fase. Nah, oke. Nah, kita tahu yang namanya beda fase itu adalah apa? Beda fase itu nanti adalah K ya, ataupun bilangan gelombang kita kalikan nanti dengan delta X. Berarti kita akan dapati ini adalah 2pi per lambda. Oke, 2pi per lambda dikalikan nanti dengan delta X-nya itu adalah apa? Akar dari D kuadrat tambah X kuadrat minus nanti dengan X. Oke ya. Nah, ini nanti adalah si beda fasenya ya. Nah, nah sekarang kita akan melihat ya. Nah, dari grafik ini kita tahu apa? Ketika X-nya sama dengan 0, beda fasenya adalah 6pi ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan pada saat nanti si X-nya ini sama dengan 0, kita tahu bahwa beda fasenya ini bernilai 6pi. Oke, nah beda fasenya ini apa? Beda fasenya ini nanti adalah 2pi per lambda ya. Nah, ini masukin saja si X-nya itu adalah 0 ya. Berarti nanti ini jadinya adalah D. Nah, kali nanti dengan 6pi ya. Nah, sehingga ini bisa kita coret, ini bisa kita coret dapat 3. Nah, nanti D-nya di sini itu adalah 3 kali lambda. Oke, D-nya itu nanti adalah 3 kali lambda ya. Nah, oke, dengan demikian ya kita sudah punya nilai dari si D-nya ya, karena kita tahu nilai lambdanya. Oke, nah sekarang yang diinginkan itu adalah apa? Yang diinginkan itu adalah posisi ya, yang mana nanti si cahaya yang sampai di titik P dari sumber 1 tepat berlawanan fasa. Nah, berarti tepat berlawanan fasa itu artinya apa? Ya, kalau berlawanan fasa,
Nah, artinya beda fasenya itu adalah sebesar pi. Oke, beda fasenya itu nanti adalah sebesar pi ya. Nah, sehingga kita bisa mendapati ya. Nah, tadi rumusan dari beda fasenya ini adalah apa? 2pi per lambda dikali nanti akar d kuadrat tambah x kuadrat min x itu sama dengan pi. Oke, nah maka nanti di sini ini bisa kita coret pi-nya. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah apa? Akar d kuadrat tambah x kuadrat min x itu sama dengan lambda per 2. Oke ya, nah maka nanti di sini ya kita bisa tuliskan akar dari d kuadrat plus x kuadrat ini akan sama dengan lambda per 2 plus dengan x ya. Nah, kalau kita bicara untuk x positif, kedua ruas ini akan sama-sama bernilai positif sehingga boleh kita kuadratkan kedua ruas. Oke. Ya. Nah, ini kita boleh kuadratkan kedua ruas ya untuk x yang nanti dia bernilai positif. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah apa? D kuadrat tambah x kuadrat ya. Nah, ini nanti akan menjadi lambda kuadrat per 4 tambah nanti dengan 2 lambda x ditambah nanti dengan x kuadrat. Nah, sehingga x kuadrat di sini bisa kita coret. Nah, kemudian d kuadrat ini apa? Nah, d-nya itu kan tadi adalah 3 kali lambda ya. Nah, berarti d kuadrat ini nanti adalah 9 lambda kuadrat. Oke, sama dengan lambda kuadrat per 4 tambah nanti dengan 2 lambda x. Nah, ini sama-sama punya satu lambda, kita coret ya. Nah, sehingga dapati ini adalah apa? 2x itu akan sama dengan 9 lambda kurang lambda per 4 ya. Nah, itu berarti adalah 35 per 4 ya. Ya, so ini gak ada duanya ya. Oke. Ini ketika kita kuadratin ya. Nah, ini kan 2 kali ini ya. Jadi 2-nya itu hilang ya. Nah, sehingga nanti ini x-nya itu adalah 35 per 4 lambda. Oke, ya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa tadi nilai lambdanya berapa? Nilai lambdanya adalah nah nilai lambdanya di sini itu adalah 400 nanometer ya. Nah, berarti ini kita kali nanti dengan 400 nanometer. Nah, ini coret 100 ya. Nah, dapat nanti ini adalah 3500 nanometer atau ya ini bisa kita bagi 1000 nanti jadinya adalah 3,5 mikrometer. Oke ya, nah inilah nanti si posisi X ya, yang mana ya jadi kalau kita geser perlahan-lahan ya, nah itu nanti adalah posisi X yang mana nanti dia tepat akan berlawanan fasa ya untuk pertama kalinya, yaitu di 3,5 meter ini. Oke ya, nah apakah nanti di sini cuma hanya Nah, apakah nanti di sini dia cuma hanya sekali doang? Ya tentu tidak ya. Nah, dia bisa berulang-ulang ya. Dia jadi bisa gak hanya di 2pi ya, namun nanti dia bisa di 2pi ditambah nanti dengan 2n pi ya. Nah, maka nanti kita juga bisa tentukan untuk yang nilai-nilai lainnya ya. Oke, nah misalkan ketika 3pi, ketika 5pi, nah itu semua juga dia akan dalam kondisi yang berlawanan fasa. Oke, ya. Nah, demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Dikatakan pada percobaan difraksi celah tunggal menggunakan dua panjang gelombang yang berbeda, yaitu lambda A dan juga lambda B. Nah, kedua panjang gelombang tersebut dipilih sedemikian sehingga pola difraksi minimum pertama dari panjang gelombang A. Oke, berarti ini kita tahu pola difraksi
dari panjang gelombang difraksi minimum pertama ya, dari si panjang gelombang A itu berhimpit dengan pola difraksi minimum orde kedua dari panjang gelombang B ya. Nah, jadi kalau di A itu nanti adalah si gelap yang pertama ya. Nah, tapi kalau di B itu dia sudah merupakan gelap yang kedua. Nah, jika lambda B itu sama 350 nanometer, berapa panjang gelombang lambda A ya? Nah, oke. Berarti kita tahu ya pada pada pola difraksi, oke, ya, pola gelap difraksi. Oke. Nah, pola gelap difraksi itu terjadi kapan? Terjadi pada saat nanti si W sin theta ya. Nah, ini adalah si beda lintasannya itu akan sama dengan M kali lambda. Oke ya. Nah, tentunya di dua kasus ini ya, nah dia hanya mengganti si lambdanya saja ya. Nah, sedangkan untuk lebar celahnya itu adalah sama ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan untuk kasus A itu nanti adalah W sin theta sama dengan nanti ini adalah MA kali lambda ya. Nah, sedangkan nanti ini W sin theta itu nanti ini berarti adalah theta A ya. Nah, ini W sin theta B itu akan sama dengan MB kali lambda. Ya. Nah, tentunya dari kedua persamaan ini kita bisa dapati apa? Bahwa ini A kali lambda A, ini MB kali lambda B ya. Nah, kalau kita bagikan nanti dia akan menjadi W sin theta A per W sin theta B itu nanti sama dengan MA kali lambda A per MB kali lambda B. Nah, ini W bisa kita coret. Nah, untuk sin theta A di sini di soal kan dibilang bahwa dia berhimpit ya si difraksi minimum pertama dari gelombang A dan difraksi minimum orde kedua dari gelombang B ya. Nah, berarti pada saat MA-nya 1, MB-nya 2, oke ya, pada saat ini nah, dikatakan mereka berhimpit ya. Nah, berhimpit itu artinya apa? Bahwa ya, jadi kalau berhimpit itu artinya nanti si theta A-nya itu sama dengan theta B. Oke, nah berarti kita bisa tuliskan nanti ini jadi apa? Sin theta A ya. Nah, ini theta B-nya itu ya udah karena dia sama dengan theta A ya kita boleh ganti dengan theta A. Nah, MA-nya ini nanti adalah 1 kali lambda A per ini MB-nya itu adalah 2 kali lambda B. Nah, sehingga kita dapati nanti di sini lambda A itu adalah 2 kali lambda B ya. Nah, ini kan bisa kita coret. Nah, yang mana lambda B-nya itu di soal dibilang berapa? Lambda B-nya itu adalah 350 nanometer. Berarti ya, nah ini 2 kali 350. Sehingga dapati itu nanti adalah 700 nanometer. Oke ya. Nah, itulah nanti adalah nilai dari si lambda A-nya ya. Oke, nah kemudian pada pola difraksi minimum orde keberapa akibat panjang gelombang B yang berhimpit dengan pola difraksi minimum akibat panjang yang berhimpit dengan pola difraksi minimum akibat panjang gelombang lambda A untuk masing-masing orde MA-nya 2 dan juga MA-nya 3 ya. Nah, berarti di sini kan dia maunya adalah yang berhimpit nih. Berhimpit itu adalah saat dimana nanti si saat dimana nanti si tetanya ini akan sama lagi ya. Nah, jadi pada saat nanti tetanya sama lagi, ya, pada saat theta A-nya itu nanti sama dengan theta B, maka kita dapati apa? Ya, nah kita lanjutin lagi dari persamaan ini tadi ya. Ya, yaitu sin sin theta A bagi nanti dengan sin theta B itu kan tadi adalah MA kali lambda A per MB kali lambda B.
Nah, karena theta A sama dengan theta B, berarti yang kedua ini bisa kita coret. Ya, nah, dan ya, ini nanti berarti jadinya MB kali lambda B itu sama dengan MA kali lambda A. Nah, dari hasil sebelumnya kita dapati bahwa lambda A itu adalah lambda A itu adalah 2 kali lambda B. Berarti MB kali lambda B ini adalah MA kalikan nanti dengan ini 2 lambda B. Sehingga coret-coret kita akan dapati bahwa si MB ini itu adalah 2 kali MA. Oke, MB ini nanti adalah 2 kali MA ya. Nah, maka maka nanti ini untuk kasus yang B, dia kan maunya ketika MA-nya adalah 2 ya. Nah, berarti pada saat MA-nya 2, maka si MB-nya itu akan bernilai 4 ya. Nah, itu nanti akan berhimpit. Dan yang C, pada saat nanti si MA-nya itu adalah 3, ya, berarti ini nanti di fraksi yang ketiga ya, di fraksi gelap yang ketiga. Nah, maka nanti si MB-nya itu dia udah mencapai di fraksi gelap yang ke-6. Ya, nah karena MA itu tadi dia mesti MB itu dia mesti 2 kali MA ya. Nah, demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 2. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk yang soal nomor 3. Dikatakan ada suatu celah ganda memiliki fringe interferensi cahaya natrium lambda sama dengan 5,589 nanometer yang berada pada posisi sudut 0,2 derajat. Oke. Nah, tentukanlah sudut fringe interferensi tersebut ya. Nah, untuk susunan celah yang sama ketika kita celupkan nanti di dalam air ya. Nah, berarti kita tahu ya bahwa di sini ya. Nah, beda lintasan Oke ya, beda lintasan ya di antara dua fringe ya, dua terang. Nah, itu nanti adalah apa ya? Nah, jadi kan kita tahu nih bahwa di celah ganda terang ke M itu nanti dinyatakan oleh si M kali lambda L per D ya. Nah, ini adalah si pola terangnya ya. Nah, maka jarak di antara dua fringe yang berurutan ya, oke. Nah, dua pola yang berurutan nanti itu adalah apa? Si delta Y-nya, yaitu Y M1 kurangi nanti dengan Y M. Nah, jadinya ini nanti adalah M tambah 1 lambda L per D kurangi M ya. Jadinya ini adalah lambda L per D. Oke ya. Nah, kemudian di sini ya. Nah, kita bisa menuliskan nanti ini menjadi delta Y per L itu nanti akan sama dengan lambda per D. Nah, kalau kita bicara untuk sudut, nah ini kan biasanya kita akan bicara untuk sudut yang sangat kecil. Nah, untuk sudut yang sangat kecil akan berlaku bahwa apa? Nilai dari si sin theta ya, itu akan mendekati nilai dari tan theta, yaitu nanti ini delta Y per L. Dan untuk sudut yang kecil ya, dengan menggunakan aproksimasi Taylor, kita akan dapati dia akan sebanding nanti dengan si, ya ini berarti sin delta theta ya. Nah, dengan menggunakan aproksimasi Taylor bahwa sin theta maupun tangent theta itu akan mendekati delta theta ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa delta theta ini adalah delta Y per L ya. Nah, yang mana berarti kita bisa dapati delta theta itu secara umum adalah lambda per D. Oke ya. Nah, jadi kalau kita bicara pada kasus udara,
Oke, delta theta ya. Pada kasus udara, berarti nanti ini akan menjadi lambda udara bagi nanti dengan D. Nah, namun kalau kita berbicara delta theta di dalam air ya. Nah, berarti ini kita akan gunakan lambda air ya. Nah, yang mana lambda air itu adalah apa? Lambda air itu nanti adalah lambda udara bagi nanti dengan indeks biasnya air. Oke, lambda udara kali nanti dengan bagi dengan nanti indeks biasnya air ya. Nah, yang mana di sini kita akan dapati itu adalah apa? Seper N air ya. Lambda udara bagi D itu adalah apa? Lambda udara bagi D itu adalah delta theta pada kasus yang di udara. Bagi nanti dengan N airnya ya. Nah, berarti kita akan dapati delta theta di udaranya itu adalah 0,2. Nah, bagikan si N airnya itu adalah 1,33 ya. Oke, nah maka tinggal dihitung dengan kalkulator. Kita akan mendapati di sekitaran 0,15 derajat ya. Nah, inilah oke ya, inilah nanti si sudut fringe yang apa ya, fringe interferensinya untuk susunan celah yang sama kalau kita lakuin percobaannya itu di dalam air ya. Nah, demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 3 ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Dikatakan ini dalam percobaan celah ganda yang jarak antar celahnya itu adalah 5 mm. Berarti diketahui ini nanti D-nya itu adalah 5 mm. Dan berjarak 1 meter dari layar ya. Berarti itu nanti L-nya adalah 1 meter. Diamati terdapat dua pola interferensi yang disebabkan oleh dua sumber cahaya dengan panjang gelombang masing-masing itu adalah 480 nanometer dan juga 600 nanometer. Berapa jarak pemisahan di layar antara garis terang orde ketiga dari kedua pola interferensi tersebut ya. Nah, kita tahu ya bahwa pola terang pada interferensi celah ganda itu terjadi kapan? Ya, itu nanti kan terjadi pada saat nanti si delta X-nya itu ya, yang mana nanti ini dia merupakan D sin theta, itu akan bernilai M dikali nanti dengan lambda. Oke ya. Nah, dengan menggunakan aproksimasi sudut yang sangat kecil ya, untuk theta yang sangat kecil, maka akan berlaku sin theta sama dengan tangen theta. Ya, nah yang mana tangen theta itu ya, dia akan bernilai Y per L. Oke ya, nah sehingga kita bisa menuliskan ini dengan aproksimasi sudut kecil, dia akan menjadi DY per L itu sama dengan M kali lambda. Maka posisi terang ke M itu kita bisa tuliskan dia sebagai ya M kali lambda L per D. Oke ya. Nah, maka di sini kan kita pengennya adalah pola terang ketiga. Pola terang ketiga itu adalah apa? 3 kali lambda L per D. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah berapa jarak pemisah antara dua ini ya. Nah, berarti kita bisa katakan Y3 ini yang kita inginkan adalah Y3 untuk yang nanti cahaya dengan panjang gelombang B dikurangi nanti Y3 untuk cahaya dengan panjang gelombang A ya. Berarti ini adalah apa? 3 kali lambda A L per D. L per D-nya di sini akan tetap sama. Oke, karena kita menggunakan percobaannya itu ya, kita menggunakan nanti skema yang masih sama ya. Nah, oke, dikurangi nanti dengan ini 3 kali lambda B L per D. Nah, ini 3 L per D sama-sama punya, jadi kita tarik keluar. Nah, nanti ini tinggal lambda A, lambda B minus lambda A ya, terbalik.
Ya, nanti ini adalah lambda B minus nanti dengan lambda A. Nah, maka kita akan dapati itu adalah 3 kali L-nya berapa? L-nya adalah 1 meter. Bagikan nanti dengan D, ini adalah jarak antar celahnya, yaitu bernilai 5 mm. Dikalikan nanti dengan, nah si lambda B-nya apa? Lambda B-nya itu adalah 600 nanometer dikurangi lambda A-nya itu adalah 480 nanometer ya. Nah, ini kita kali 10 pangkat min 9. Oke ya. Nah, ini nanti kita sebut delta Y-nya saja ya. Nah, sehingga ini kita akan mendapati nilainya itu adalah ya 7,2 kali 10 pangkat minus 5 meter. Oke ya, nah itulah nanti si jarak pemisah di antara kedua garis tersebut pada layar ya. Nah, demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 4. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 5. Dikatakan ada sebuah lembaran mika tipis digunakan untuk menutupi salah satu celah ya dari susunan interferensi celah ganda. Titik pusat pada layar pengamatan sekarang ditempati oleh apa yang sebelumnya merupakan fringe terang ke-7. Jika lambdanya adalah 550 nanometer, berapa ketebalan dari si mikanya itu ya. Nah, berarti ya misalkan ini kan kita mula-mula punya interferensi 2 celah nih ya. Nah, salah satu celahnya sekarang kita tutupin dengan mika setebal ya, nah kita sebut saja nanti dia setebal X. Oke ya. Nah, maka kita bisa mendapati ya bahwa beda fase ya beda fase ya. Nah, dari si kedua sumber cahaya ini nanti akan jadinya adalah apa ya? Nah, jadi beda fasenya itu nanti adalah fase gelombang yang di mika dikurangi nanti dengan fase gelombang yang ini masih di udara ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang namanya beda fase ini kan nanti adalah beda fase ini ya, ataupun fase ini nanti kan dia sebetulnya adalah K kali X ya. Nah, berarti karena ini mikanya itu adalah setebal X ya. Nah, maka nanti ini kita bisa tuliskan ini adalah K ya, ataupun nanti ini K itu kan ada 2pi per lambda ya. Nah, ini K berarti kita boleh tuliskan K di M kalikan nanti dengan ketebalannya adalah X dikurangi ini K di udara ketebalannya adalah X ya. Nah, jadi kita membandingkan dua cahaya ini ya. Nah, ini anggap saja dia ditutupi udara gitu ya dengan ketebalan X juga gitu. Oke, nah sehingga kita akan mendapati K itu adalah apa? K itu adalah 2pi per lambda di mika kali X kurangi ya, ini X-nya kita keluarin saja. Oke, kurangi nanti ini adalah 2pi per lambda di udara ya, kalikan nanti dengan X. Nah, sehingga di sini ini 2pi sama-sama punya 2pi kita boleh tarik keluar. Nah, kita tahu lambda di mika itu adalah apa? Lambda di mika itu adalah lambda udara bagi N ya. Nah, berarti ini nanti adalah si N bagi nanti dengan lambda di udara kurangi dengan 1 lambda di udara kalikan nanti dengan 2pi X. Nah, kita tarik keluar lagi si lambda di udaranya. Nah, maka kita akan dapati beda fasenya itu adalah N-1. Oke ya, ini beda fase untuk yang
kasus ini ya, untuk kasus yang baru ini. Nah, di soal udah dibilang bahwa ketika dia tidak ditutup, dia merupakan fringy terang ke-7. Oke, fringy terang ke-7 ya. Nah, jadi ini kasus yang tanpa ditutup ya. Yang tanpa ditutup kan kita tahu nih bahwa pola terang terjadinya kapan? Pola terang, pola terang terjadi ketika si beda lambdanya itu adalah 2mpi. Oke, karena ini M-nya itu ya, jadi untuk M sama dengan 7, kita dapati bahwa beda fasenya ini itu sama dengan 14pi. Ya, artinya di kasus kita yang ini ya, setelah ditutupi mika ya, ya, sama yang sebelumnya ya, itu akan sama nilainya ya. Beda fasenya itu adalah sebesar 17V. Ya, nah berarti dari kedua nilai ini ya, kita bisa dapati bahwa 2px per lambda di udara kalikan nanti ini n-1 itu sama dengan 14pi. Nah, ini coret nanti jadinya adalah 7, sehingga kita dapati X ini sama dengan 7 kali lambda U per N-1. Oke ya, nah yaitu adalah apa? 7 kali lambda di udaranya. Lambda di udaranya berapa? Lambda di udaranya itu adalah ini ya, 550 nanometer. Nah, bagikan nanti dengan ini, N-nya itu adalah berapa? N-nya itu adalah 1,58. Kurangkan nanti dengan 1, sehingga kita akan mendapati itu adalah ini 6637,93 nanometer ya, atau ya kalau kita bagi dengan 1000 dia akan menjadi 6,638 mikrometer. Oke ya. Nah, inilah nanti si ketebalan dari si mika tersebut. Oke, demikian ini pembahasan untuk yang soal nomor 5.